supaya mengamankan kita. Tiba-tiba dengar kabar itu ya kaget pastinya. Ya pasti kaget lah, kan yang seperti saya sampaikan selalu, Bang Amar tuh selalu menyampaikan ke adiknya, ke aku juga, ya dia sangat-sangat trauma karena ya balik lagi dia bukan seorang penjahat, dia cuma butuh sembuh dari pecandu dan dia butuh orang-orang terdekatnya dia itu loh yang ada di sampingnya dia, seperti adik-adiknya, seperti aku mungkin, seperti yang lainnya. Dia tuh cuma butuh support moral dan spiritual, udah itu aja. Nah bener yang tadi dibilang, kita tuh keluarga ada ketakutan ke arah sana, jujur amat sangat ada. Dia down, dia putus asa, dia apa gitu. Karena setelah pemindahan dari NK dia ke lapas narkotika aja, status dia masih high risk. 6 bulan itu tetap masih high risk loh. Ketemu juga cuma PH sama keluarga, PH sama keluarga, ya kan. Jadi dibalikin lagi ke NK, high risk lagi. Apa enggak gila juga menurut aku, alhamdulillah itu Bang Amar. Menurut aku mentalnya luar biasa sih gitu. Enggak gila aja alhamdulillah menurut aku, karena pasti mungkin orang lain belum tentu sekuat Bang Amar gitu loh. Karena dia di lapas narkotika aja ya, dia bilang yang gue lihat cuma tembok, tidur beralasan sajadah, nggak kena matahari, ya paling dia kalau ada yang jenguk aja kunjungan karena dia bisa keluar kan gitu, itu dia pasti happy banget gitu. Jadi terbayangkan kalau dia dibawa ke NK dengan statusnya high risk, mungkin kalau di NK-nya warga binaan biasa mungkin masih tidak gimana-gimana, kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini yang kita khawatirkan, aku dan adik-adiknya mengkhawatirkan itu loh, takut dianya putus asa, takut dianya down gitu. Itu aja sih. Terus komunikasinya sendiri sebenarnya gimana kalau misalnya ini kan selalu dipakai di pihak keluarga atau kuasa hukum diberikan jatah komunikasi 1 minggu sekali ya dong? Ya, seminggu sekali, dan ya. itu dibatasi juga. Berdasarkan pengalaman yang kemarin Bang Amar sebelum sidang DNK itu seminggu sekali. Itu berapa lama batasi? Dan itu cuma sama pihak keluarga belum, gitu. Bang, seminggu sekali. Apakah tadi menyebut kewenangan Dirjen Pas untuk melimpahkan nama Polri ke Nusa Kambangan? Tadi juga beredar terkait statement Dirjen Pas, siapapun oknum melakukan kasus narkoba di dalam lapas akan dilimpahkan ke sana semua. Aku pendapat gimana? Nah, artinya bahwa kan buat saya nggak mau nanti timbul narasi yang tidak baik lah. Artinya bahwa saya juga berharap teman-teman media akan mengembangkan berita ini menjadi berimbang, kan biar enak kepada semua pihak. Artinya bahwa kita sadari bahwa Amar ini adalah jadi amatan publik, ya kan. Maka buat saya nomor satu adalah hasil asesmennya dulu, ya kan, bahwa ya kan Amar ini dikategorikan dia adalah sebagai klasifikasi narapidana high risk seperti apa? Karena sampai saat ini, saya tanya tadi sebelum kita preskon, saya tanya dengan keluarga atau saya tanya dengan dokter Kamelia, selama ini kalian dapat ke hasil asesmennya? Artinya bahwa kan biar kami bisa melihat, biar kami bisa menilai adanya keterbukaan informasi publik saat ini, kan ada undang-undangnya, betul ya Duana ya? Artinya bahwa kami diberikan sebagai kuasa hukum supaya kami juga bisa menjelaskan ke publik, oh ini loh masalahnya, kan gitu loh, bahwa kategori kan bahwa high risk-nya ini. Nah kalau selama ini kan, kalau selama kita masih belum mendapatkan hasil asesmennya, nah kita mau bilang apa? Kan yang dikategorikan high risk-nya itu high risk seperti apa? Kita juga tahu kok. Bukan selain Amar Joni, banyak artis-artis yang lain kan menggunakan berapa kali. Mereka juga nggak dibawa ke NK, gitu loh. Mereka juga nggak dibawa ke NK. Maka dari itu, kan kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Kita butuh itu dulu. Jadi termasuk ke kuasa hukum sebelumnya itu belum dapat asesmennya juga? Belum diberikan juga, belum dikasih tempat, mereka tidak tahu itu, belum dapat terima asesmen itu. Iya. Belum dapat ya dok ya? Kayaknya belum sih. Belum ada ya, dipastikan belum ada. Just iya, kan gitu loh. Kan lah kita itu ingin kejelasan, makanya kami bersurat secara resmi, biar surat kami juga dijawab secara resmi, lalu dokumen-dokumen yang kita minta kan dilengkapi, dilampirkan, kan dilampirkan kepada kita supaya kita juga bisa menjelaskan gitu loh, atau kita bisa menilai kan di mana ini disebutkan adalah high risk, klasifikasinya sebagai warga binaan yang high risk. Apakah selama proses persidangan itu sampai akhir putusan itu tidak menjawab semua itu? Kenapa? Tidak menjawab semua yang tadi high risk apa?
selama proses persidangan kemarin? Oh tidak ada, artinya kalau proses kali itu kan masalah pembuktian terkait menyangkut masalah siapa pelakunya, ikut mengedarkan tidak atau ikut membantu tidak, terkait barang buktinya beratnya berapa, kan tidak masuk ke dalam wilayah high risk itu. Tapi kalau yang dikenakan pasal 144, pasal ayat 2 itu kan kalau nggak salah jualan ya. Ya. Itu masih ranahnya untuk maaf ya residivis dalam konteks itu. Loh, Bisa jadi alihkan. makanya kan saya bilang ya kan saya tidak mau membahas keputusan yang sudah putus kemarin. Artinya kan keputusan kemarin sudah inkrah. Tapi kita juga akan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan kembali. Karena hasil diskusi tim kami bersama dengan Amar Zuri selama 6 jam banyak ditemukan. Ya dok ya, Ya. banyak ditemukan bukti yang belum timbul di dalam persidangan kemarin. Nah inilah peluang kami untuk melakukan upaya peninjauan kembali, gitu loh. Cuman bukti-bukti ini kan butuh waktu, bukti-bukti ini butuh waktu kita kumpulkan, karena ada beberapa yang kita juga harus minta, ya kan harus minta ke instansi terkait bukti-bukti tersebut. Makanya kemarin dengan batas waktu yang ditentukan banding di 14 hari, kita nggak cukup waktunya untuk mengejar dokumen-dokumen itu, sehingga kan keputusan itu kita terima, kan amar terima menjadi inkrah, dan kita akan melakukan peninjauan kembali. Nanti akan ada kejutan-kejutan di dalam peninjauan kembali itu sendiri. Apa yang kita akan sajikan kan di dalam novum temuan baru kita terkait menyangkut masalah peninjauan kembali itu sendiri. Kalau nanti ketika kamar sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, pihak apa mungkin ada untuk mempercepat waktu peninjauan kembali. Saya kan berpacu dengan waktu juga supaya kalau misalnya nggak keburu depresi lebih panjang gitu. Nggak, artinya bahwa kalau kita melakukan peninjauan kembali, ya kan itu juga tidak menunda daripada eksekusi jaksa yang kemarin. Artinya kan peninjauan kembali kan namanya upaya hukum. Nah, yang sekarang dipasalkan, ya kan, sebenarnya bukan masalahkan. Artinya sekarang yang kami ingin minta keterangan adalah terkait masalah pemindahannya Amar Zoni saja. Bahwa pemberitaannya saya sebagai kuasa hukumnya, bahwa ini high risk, ya kan, bahwa ini high risk kan saya baru mendengar dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Lalu saya baru mendengar dari pihak keluarga, saya baru mendengar dari pihak Dr. Camelia. Nah, selama saya mendengar itu, saya tanya buktinya bahwa ini high risk ada tidak untuk Amar Zoni. Karena mereka tidak punya dokumen terkait menyangkut masalah high risk, lah makanya dari itu kantor kita bersurat kan untuk meminta penjelasan terkait asesmen daripada high risk itu sendiri apa, gitu loh, biar kita pelajari. Jadi biar kita bisa menjelaskan juga ke publik, gitu loh, kalau ternyata yang dikategorikan high risknya Amar Zoni itu adalah ini, gitu ya dok ya, ya Panji ya, kan seperti apa gitu loh high risknya. Nah, itulah yang kami butuhkan jawaban secepatnya dari Ditjen Pas. Kalau aku melihat dari kata high risk, yang mengulangin ketiga atau keempat kali ditemukan dianggapnya tidak ada kasus narkoba atau lapas negara, tapi dia melakukan itu maksudnya. Gini, artinya bahwa kan ini orang sakit. Kalau orang sakit itu harus diobati, ya kan? Kalau orang sakit ini harus diobati. Nah, diobatinya apa? Yaitu rehabilitasi. Ketika dia dimasukin lagi di dalam penjara, lalu badannya, psikisnya meminta sesuatu, siapa yang ngobati? Jeruji nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin adalah pengobatannya. Ya, kenapa dia mengulangi lagi? Orang sakitnya nggak disembuhkan, ya kan gitu. Kalau sakitnya disembuhkan, dia pasti nggak akan mengulangi lagi. Kenapa perbuatannya itu berulang? Karena penyakitnya tidak disembuhkan. Gitu. Aku tambahin ya, karena aku orang terdekatnya gitu. Tapi emang bener aku melihat gitu, karena di rutan itu tidak mendapatkan pengobatan. Jadi ketika dia yang dikatakan apa ya, sakau ya, dia butuh pertolongan itu. Kayak wajar lah kalau diiming-imingi dikasih, atau ya wajar dia berulang lagi di sana karena dia tidak dapat pengobatan di sana gitu loh. Jadi saya emang bener-bener melihat itu gitu. Jadi Bang Amar ini bener-bener sakit yang bener-bener emang harus ditolong, ditaruh di rehab gitu loh, bukan ditaruh di sana gitu loh. Jadi itu yang aku lihat selama aku dekat sama Bang Amar gitu. Jadi kalau yang disebut high risk itu adalah yang hasil asesmennya itu betul-betul terbukti dia bandar, mengedarkan, bukan pengguna narkoba, bukan pemakai narkoba. Kalau Amar ini kami baru menyimpulkan sementara dia pengguna, korban penyalahgunaan narkoba. Artinya dia harus direhab, bukan kriminalisasi begitu. Jadi kita lagi menunggu bukti dia bandarnya itu asesmennya mana, karena
high risk itu bandar yang masuk ke kategori high risk. Pak Haji, dari adik sendiri ada yang boleh disampaikan, nggak mungkin dari keluarga sendiri, keluarga seperti apa untuk menjaga biar mental dari anak sendiri seperti apa? Menyampaikan itu. Mungkin ada yang disampaikan. Saya ya saya cuma minta ke media dan juga ke masyarakat Indonesia supaya ya Ditelaah lagi. pertama yang jelas jauhin narkoba, pasti harus dijauhin narkoba, menghancurin kita. Contohnya abang saya gitu kan, contoh besar abang saya sekarang gitu kan. Dan tapi gimana pun juga abang saya sakit gitu. Dan itu aja sih. Semoga doanya teman-teman. Dokter mungkin selama ini bisa mendengar apa yang kata-kata Bang Amar yang paling dokter takutkan sebenarnya, takutkan terjadi bisa. Iya, pastilah. Takutkan apa? Ya kalau paling ditakutkan ya itu ketika dia dibawa ke NK. Jadi emang benar-benar yang seperti dibilangin high risk one man one cell gitu. Bayangin dia cuman ada kegelap, ada penerangan cuman 2 watt atau sampai 5 watt. Coba bayangin aja. Kan dia yang di narkotika aja yang berdua sama siapa sih salah satu terdakwanya Ko Andi itu, dia aja tuh kayak bete apa yang harus gue lakuin, yang dilihat cuma tembok ini, gimana orang mau nggak trauma gitu loh. Sedangkan dia nggak bisa keluar kan, dia di lapas narkotika aja statusnya masih high risk. Nah itu selama 6 bulan harusnya ya Pak Dirjen itu melihat loh, udah kan harusnya udah turun lah statusnya, jangan high risk. Kalaupun emang mau di sana jangan di high risk, itu yang kita takutkan gitu loh. Takutnya Bang Amar down, takutnya Bang Amar putus asa, karena kan sebelum dibawa ke NK aja sama saya tuh udah mau putus asa gitu loh kan, nggak mungkin saya ceritakan semuanya gitu. Jadi itulah ketakutan aku dan keluarganya gitu loh.